Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmasari dari kelas B NIM 220605501066, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi pertama saya, yaitu sejarah antropologi dan sosiologi beserta dengan perbedaan dari antropologi dan sosiologi. Siapa sih di sini pelajar yang tidak mengetahui tentang sosiologi dan antropologi di sini? Nah, sebagai pelajar yang baik, saya ingin men-sharing sedikit apa yang saya ketahui mengenai materi ini ya. Secara etimologis, dilihat dari perbedaan antara antropologi dan sosiologi. Antropologi berasal dari kata anthropos, artinya manusia. Logos artinya ilmu, sehingga antropologi adalah ilmu tentang manusia. Sedangkan sosiologi berasal dari kata socius, artinya masyarakat, dan logos artinya ilmu, sehingga sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Dilihat dari sejarah antropologi yang berawal dari orang-orang Eropa yang melakukan kegiatan di suatu tempat di luar tempat masyarakat mereka, seperti Afrika, Asia, dan Australia. Orang-orang Eropa atau disebut dengan pelancong tersebut mencatat yang mereka temui di komunitas tersebut. Isi catatan dari pelancong tersebut biasanya bentuk fisiknya, kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, beserta biasa disebut dengan ritual mereka atau ritual komunitas tersebut. Catatan-catatan tersebut dibawa oleh pelancong dan dijadikan sebagai dokumentasi dan dijadikan catatan hal-hal yang menarik di luar kehidupan masyarakat mereka. Semakin berkembangnya catatan-catatan tersebut dijadikan sebagai untuk mengetahui bagaimana karakter wilayah-wilayah negara yang akan dijajah oleh Eropa, sehingga kita mengetahui catatan-catatan Eropa tentang sebuah komunitas atau suku-suku tersebut yang dianggap sebagai sejarah antropologi. Sedangkan sejarah sosiologi berawal dari para ilmuwan Eropa yang berusaha untuk memahami dinamika yang terjadi dalam diri mereka sendiri. Sosiologi berarti memahami masyarakat Eropa, sedangkan antropologi berarti memahami masyarakat luar Eropa. Perbedaan dari sosiologi dan antropologi dilihat dari objek materialnya atau objek kajiannya. Di antropologi, objek materialnya adalah kelompok masyarakat yang tunggal atau homogen. Sedangkan di sosiologi, objek materialnya yaitu masyarakat yang jauh lebih luas dan lebih banyak, dan karakteristik masyarakat yang dipelajari sosiologi itu biasa disebut heterogen. Objek formal antropologi adalah kebudayaan atau keunikan dan komunitas tertentu. Sedangkan objek formal dari sosiologi itu bagaimana
sebuah masyarakat berinteraksi. Antropologi adalah studi yang mempelajari tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan. Sejarah dari antropologi adalah antropologi disebut ilmu yang baru atau muda karena perkembangan antropologi relatif baru. Mengapa? Karena sebagai ilmu pengetahuan, antropologi baru berkembang sekitar abad ke-20-an. Disebut ilmu tua karena sejarahnya, terutama bagian antropologi yang disebut dengan etnografi, telah dikerjakan orang dari berbagai bangsa di dunia sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Namun antropologi telah ada sejak lama, terutama objeknya yaitu manusia atau diri kita sendiri, dengan menitik beratkan studinya pada kelompok manusia dan tergolong dalam ilmu sosial, maka sesungguhnya antropologi telah ada sejak manusia itu ada, sejak ada diri kita. Sejarah ilmu antropologi adalah ada objeknya atau sasarannya, ada metode dan tekniknya, dapat dibuktikan kebenarannya, diakui oleh khalayak. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibanggakannya. Nah, ciri-ciri sosiologi yaitu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu non-etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik dan buruknya masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut lebih dalam. Nah, yang kedua yaitu teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dan unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori-teori. Yang ketiga yaitu empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau biasa disebut dengan menduga-duga. Yang keempat, kumulatif, yang yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang sudah ada. Mengapa kita mempelajari sosiologi? Karena dilihat dari realitas sosial, yaitu realitas sosial adalah pengungkapan takdir menjadi suatu realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah. Yang kedua itu fakta sosial. Fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Nah, yang selanjutnya khayalan sosial, yaitu sebagai sarana untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Nah, selanjutnya yaitu tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada
Pada permukaan pada abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, tumbuhnya kriminalitas, dan lain-lain. Definisi antropologi menurut para ahli yaitu ada beberapa. Menurut Haviland, antropologi adalah suatu studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang kedua, menurut Ralph L. Belz dan Harry Huygens, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua hal yang dikerjakan manusia. Dan ketiga itu menurut Alan H. Smith dan Joe L. Fisker, antropologi adalah berusaha untuk melihat manusia dengan segala kompleksitasnya, atau manusia dengan segala aspeknya. Aspek-aspek yang menyangkut asal mula, perkembangan sifat dan ciri-ciri manusia serta kebudayaannya, yaitu 1. Bekas-bekas kebudayaan manusia zaman purba yang dijadikan dasar untuk mempelajari manusia pada zaman sekarang ini. Yang kedua, ketertarikan mempelajari kelompok-kelompok kecil masyarakat, suku-suku, kebudayaan, kampung-kampung, serta kelompok-kelompok minoritas. Yang ketiga, sekarang antropologi telah lebih maju dengan mempelajari manusia dari berbagai segi atau sudut, dan terdapat banyak kekhususan atau cabang antropologi tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu hubungan antara kelompok, perilaku kolektif, dan gerakan sosial, dan serta dengan status dan peran. Pertama, yaitu hubungan antar kelompok. Konsep-konsep dasar menurut Kinloch mendefinisikan kelompok mayoritas sebagai kelompok kekuasaan yang menganggap dirinya normal, sedangkan kelompok lain atau minoritas sebagai tidak normal dan lebih rendah atau tidak dikaitkan dengan jumlah. Sedangkan menurut Becky mendefinisikan ras sebagai kelompok yang didefinisikan secara sosial berdasarkan kriteria fisik. Dan sedangkan menurut Prancis, kelompok etnik merupakan sejenis komunitas yang menampilkan persamaan bahasa, adat, kebiasaan, wilayah sejarah singkat, dan sistem politik atau kebudayaan. Nah, menurut Becker lagi mendefinisikan rasisme sebagai kepercayaan bahwa ciri tertentu yang dibawa sejak lahir dikaitkan dengan adat, tidaknya ciri dan kemampuan sosial tertentu, sehingga diskriminasi dibenarkan atau tingkat praktis atau perilaku disebut dengan realisme. Hubungan antar kelompok adalah hubungan antara kelompok yang mempunyai ciri-ciri khusus. Hubungan antar kelompok adalah hubungan sosial yang dijalin antara dua atau lebih kelompok masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang menyertai kelompok. Hubungan antar kelompok
terbentuk melalui jalinan sosial yang telah dilakukan sebelumnya, seperti perilaku, sikap, dan gerakan sosial. Hubungan antar kelompok sosial dapat dilihat dari berbagai kriteria, antara lain secara fisiologis, kebudayaan, ekonomi, dan kriteria perilaku. Dimensi hubungan antar kelompok menjadi ada beberapa, yaitu pertama, dimensi sejarah, diarahkan pada masalah tumbuh kembangnya hubungan antar kelompok, atau kapan, bagaimana. Kedua, yaitu dimensi sikap, stereotipe, citra laku tentang suatu kelompok, ras, atau budaya tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Yang ketiga, dimensi perilaku diskriminasi, yaitu perlakuan yang berbeda terhadap orang yang dikelompokkan kategori khusus atau jarak sosial. Yang keempat, yaitu dimensi institusi, yaitu ideologi rasisme yang menganggap kulit putih lebih unggul daripada kulit berwarna. Yang kelima, yaitu dimensi gerakan sosial, hubungan antar kelompok yang sering melibatkan gerakan sosial, baik yang pro perubahan maupun yang pro kui. Yang keenam, yaitu dimensi perilaku kolektif, hubungan antara kelompok yang tidak jarang berwujud perilaku kolektif atau gerakan protes, demonstrasi, huru-hara, dan sebagainya. Yang materi kedua, yaitu perilaku kolektif dan gerakan sosial. Apa itu sih perilaku kolektif? Perilaku kolektif yaitu dilakukan oleh sejumlah orang, tidak bersifat rutin, merupakan tanggapan atas rangsangan tertentu, serta merupakan perilaku menyimpang yang bersifat kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang bertindak secara kolektif dan bersama. Dan untuk mengetahui atau memahami perilaku kolektif harus dengan mengerti semua kehidupan yang berkelompok. Nah, apa itu kerumunan? Kerumunan merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri baru yang berbeda sama sekali dengan ciri-ciri individu yang membentuknya. Faktor penyebab dari perilaku kerumunan yaitu karena kebersamaannya dengan orang lain, individu menjadi anonim, sehingga rasa tanggung jawab yang mengendalikan dirinya lenyap. Penularan dalam kerumunan kan setiap perasaan dan tindakan bersifat menular. Nah, disinilah sedikit penjelasan saya mengenai materi-materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua orang mengenai penjelasan saya dan semoga dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.